Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai reliabilitas internal dengan teknik belah dua menggunakan formula Spearman-Brown. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota yang lain. Boleh di next. Dimohon untuk raise hand ya setelah saya panggilkan namanya. Oke, yang pertama yaitu ada Aisyah Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 057. Terima kasih, Ica. Terus yang kedua ada saya sendiri, Akhlak Fadila dengan 3 digit NIM terakhir 112. Dan yang terakhir ada Zakaria Wisnu dengan 3 digit NIM terakhir 233. Terima kasih. Oke, next. Nah, ini adalah topik yang akan dibahas, yakni yang pertama mengenai definisi dari teknik belah dua itu sendiri. Terus yang kedua adalah langkah-langkah untuk melakukan reliabilitas belah dua. Lalu ada penjelasan rumus dan juga serta perhitungan dan contoh dari Spearman-Brown. Dan yang keempat ada kelebihan dan kekurangan dari formula Spearman-Brown sendiri. Oke, boleh di next. Materi yang pertama mengenai definisi akan dijelaskan oleh Ica. Baik, sebelum ke belah dua, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari instrumen reliable sendiri. Nah, menurut Jonathan Sarwono, instrumen reliable ini berarti instrumen yang dapat dipercaya atau diandalkan sebagai alat pengumpul data yang baik, walaupun instrumennya ini tetap dicoba berulang kali, namun hasilnya akan tetap sama atau konsisten. Nah, ada beberapa cara dalam menguji reliabilitas ini. Kelompok kami memfokuskan cara Spearman-Brown yang pada prinsipnya dilakukan dengan cara membagi belah dua butir-butir soal instrumen, lalu menghubungkan belah dua tersebut dengan merumuskan dan dengan menggunakan rumus korelasi Spearman-Brown. Jika hasil analisis korelasinya itu lebih dari sama dengan 0,8, maka instrumen tersebut dinyatakan reliable. Oke, selanjutnya yaitu definisi dari reliabilitas belah dua. Reliabilitas belah dua ini termasuk reliabilitas yang mengukur konsistensi internal, yaitu salah satu tipe reliabilitas yang didasarkan pada keajekan atau kestabilan dan hasil pengukuran dalam setiap item tes evaluasi. Dan pelaksanaannya ini hanya memerlukan waktu 1 kali saja. Butir-butir pada perangkat reliabilitas belah dua ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu dengan nomor ganjil atau genap pada instrumen atau separuh pertama maupun separuh kedua, ataupun membelah dengan menggunakan nomor acak atau tanpa pola tertentu. Dan skor responden ini setengah perangkat bagian yang pertama dikorelasikan dengan skor setengah perangkat pada bagian yang kedua. Definisi ini menurut sumber buku yaitu buku evaluasi pendidikan oleh Dr. Mokhtar Kusuma MPD dan buku analisis kuantitatif instrumen penelitian dari Heri Retnawati. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah cara melakukan reliabilitas belah dua. Ada 4 langkah-langkah di sini. Yang pertama yaitu melakukan pengetesan item-item yang telah dibuat pada subjek sasaran. Yang kedua, bagi tes yang ada menjadi 2, yaitu yang paling mudah membagi dengan nomor ganjil dan genap pada kelompok tersebut. Dan yang ketiga, menghitung skor subjek pada kedua belah kelompok penerima item genap dan item ganjil. Dan yang terakhir yaitu mengkorelasikan 2 skor tersebut menggunakan formula korelasi yang relevan dengan teknik pengukuran. Di sini kelompok kami menggunakan formula Spearman-Brown. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ica. Selanjutnya ada rumus Spearman-Brown sendiri akan dijelaskan oleh Zakaria. Baik, di sini rumus Spearman-Brown. Pada metode belah dua dapat digunakan rumus Spearman-Brown yaitu R11 sama dengan 2R setengah-setengah per 1 plus nilai mutlak R setengah-setengah, di mana R setengah-setengahnya sendiri adalah N dikalikan sigma X dikurangi sigma X dikalikan sigma Y per akar N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikalikan N dikalikan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, di mana R11 ini adalah koefisien reliabilitas yang dicari dan
dan R setengah-setengah ini adalah koefisien korelasi dua belahan tes. Di sini sumbernya dari buku asesmen untuk pembelajaran matematika oleh Dr. Masriah MPD. Next. Nah, di sini ada contoh soal yang menggunakan Sperman-Brown. Berikut merupakan tabel skor pengerjaan 10 soal oleh 5 orang. Dari tabel tersebut tentukan reliabilitas butir soal yang dibuat. Nah, di sini ada 5 orang, yaitu Aisyah, Nana, Zakri, Wisnu, dan Habibi. Dari nomor-nomor soal ini, yang berangka 1 adalah nomor yang dijawab benar, dan berangka 0 itu adalah soal yang dijawab salah. Next. Nah, dari tabel tersebut kita dapat membuat tabel nilai sebagai berikut. Aisyah itu memiliki skor total 8, Nana skor totalnya 7, Zakri skor totalnya 5, Wisnu skor totalnya 6, Habibi skor totalnya 9. Dari Aisyah sendiri menjawab ganjilnya yang benar itu ada 4, genapnya ada 4, Nana menjawab ganjil yang benar ada 4, kemudian ganjilnya ada 4, kemudian genapnya ada 3, kemudian Zakri menjawab ganjilnya ada 2, menjawab genapnya ada 3, kemudian Wisnu menjawab ganjilnya ada 4, genapnya ada 2, kemudian Habibi menjawab ganjilnya ada 5, kemudian menjawab genapnya ada 4. Nah, di sini ganjilnya itu kita asumsikan sebagai X dan genapnya kita asumsikan sebagai Y. Dengan menggunakan kalkulator maka akan kita dapatkan nilai sebagai berikut. Sigma X sama dengan 19. Di sini dari penjumlahan dari nilai-nilai dari kelima orang tersebut, yaitu 4 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 5, yaitu 19. Kemudian sigma Y kita menjumlahkan skor genap dari kelima orang tersebut, yaitu 4 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 16. Kemudian sigma X kalikan Y kita kalikan terlebih dahulu X dan Y nya, yaitu 4 dikali 4 ditambah 4 kali 3 tambah 2 kali 3 tambah 4 kali 2 tambah 5 kali 4 sama dengan 62. Kemudian sigma X kuadrat sama dengan 77, kemudian sigma Y kuadrat sama dengan 54. Next. Selanjutnya kita sudah mendapatkan data-data di atas, kemudian kita hitung menggunakan rumus Sperman-Brown yang telah kami sajikan tadi, yaitu R setengah-setengah sama dengan N dikalikan sigma X kali Y dikurangi sigma X kalikan sigma Y per akar N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikalikan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kemudian nanti kita masukkan nilai yang telah kita dapatkan tadi, kemudian hasilnya nanti adalah 0,327. Kemudian kita mencari R satu-satunya sama dengan 2 R setengah-setengah ditambah 1 plus nilai mutlak R setengah-setengah sama dengan 0,493. Dapat disimpulkan dari 0,493 tadi itu bahwa reliabilitas soal tersebut adalah tidak reliable. Next. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Zakaria. Oke, setelah dijelaskan penjelasannya sangat rinci dan lengkap sampai diperlihatkan cara menghitung formula Sperman-Brown, dapat kami simpulkan bahwa formula Sperman-Brown tidaklah sempurna. Maka dari itu, kelompok kami menemukan adanya kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini masuk ke kelebihan terlebih dahulu ya, yaitu hanya diperlukan sekali pelaksanaan. Itu maksudnya apa? Maksudnya bahwa cara ini itu efektif karena tidak butuh banyak waktu. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya adalah kekurangan. Di sini kekurangannya ada 3. Kelompok kami menyimpulkan kekurangannya ada 3. Yang pertama yaitu formula Sperman-Brown menghendaki kedua belahan memiliki skor yang sebanding atau hampir sama, di mana kondisi ini sulit diwujudkan. Itu maksudnya, idealnya belahan pertama itu nilainya sama dengan belahan kedua. Misalnya belahan pertama itu 10, belahan kedua itu misalnya 10 juga atau 9. Jangan terlalu jauh, misalnya jangan terlalu 2 atau 3, karena terlalu jauh perbedaannya juga nggak efektif gitu ya. Terus yang kedua yaitu formula Sperman-Brown menghendaki butir soal berjumlah genap. Jadi, semisal soal yang dibuat itu terdiri dari 2-3 butir soal ya, maka itu tidak bisa dibagi atau nggak genap kan pembagiannya.
maka yang belahan pertama itu akan 12 butir, sedangkan belahan kedua itu akan 11 butir. Jadi sebaiknya mengapa 24 butir soalnya bisa dibagi 2, yaitu 12-12, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu koefisien reliabilitas antara genap ganjil dan awal akhir dapat berbeda, sehingga yang satunya bisa reliable dan yang lain tidak. Jadi maksudnya gini, setelah untuk metode genap ganjil kita mungkin menghasilkan koefisien yang reliabilitas yang memenuhi syarat sehingga kita simpulkan bahwa tes itu reliable gitu ya. Tetapi setelah menggunakan pembagian yang awal akhir, hasilnya itu reliabilitas, tapi menunjukkan tesnya itu tidak reliable. Jadi bisa berbeda dan bisa juga sama. Padahal harusnya itu tuh kedua tesnya itu tuh sama-sama reliable atau sama-sama tidak reliable gitu ya. Karena apa? Karena tesnya itu yang diujikan itu sama, seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ica pengertian dari reliable itu sendiri. Oke, boleh di next. Oke, sekiranya yaitu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, semoga bermanfaat.